Bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar akhirnya ungkap kronologi saat dirinya tinggalkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Caimin awalnya menceritakan perubahan nama koalisi di HUT PAN tanpa mengajak bicara PKB. Apalagi Caimin sempat mengatakan kepada salah satu ketua umum bahwa peluang dirinya jadi cawapres Prabowo menjadi tidak mungkin. Hal ini diungkapkan Caimin di Pondok Pesantren Al-Aqobah, Tebu Ireng, Jawa Timur, Minggu 10 September 2023. Hari itu malamnya ada ulang tahun PAN, anggota koalisi baru di KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang kebetulan seluruh anggota koalisi baru yang bernama KKIR yang lama menjadi Koalisi Indonesia Maju berkumpul di ulang tahun Partai Amanat Nasional. Di tempat itu tiba-tiba koalisi KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tiba-tiba diganti nama tanpa ngajak bicara PKB secara detail menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, konco-konco sing rakornas niki krungu, lalu ini berarti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dinyatakan selesai, dinyatakan berganti menjadi koalisi baru. Di situ kesimpulannya bahwa akhirnya koalisi khusus bersama Prabowo Muhaimin bisa dikatakan berakhir. Bahkan saya feeling aja ketemu salah satu ketua umum yang ada, saya bilang ini kayaknya tanda-tandanya yang akan dijadikan wapres Pak Prabowo ini bukan ketua umum PKB ini. Kita nggak jelas posisinya. Karena nggak jelas saya bilang, saya lihat Pak Prabowo ini sudah cukup perahunya, 20% lebih. Dulu kita sepakat bersama Gerindra dan PKB sama-sama butuh. Pak Prabowo butuh 20%, PKB butuh 20%. Pak Prabowo butuh calon wakil presiden, kita butuh calon presiden. Saling melengkapi. Tapi ternyata setelah ada banyak partai yang bergabung, kemudian terlihat ada perubahan yang saling mengisi menjadi bubar. Dan itu nampaknya takdir. Begitu pulang dalam Rakornas, teman-teman seluruh Indonesia menyatakan Ketua Umum dan PKB harus mengambil langkah cepat dan tepat sehingga PKB tetap bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Nah, ketika penugasan baru dalam waktu cepat mengambil langkah itulah, tiba-tiba Pak Surya Paloh mengajak pertemuan makan malam. Saya mengira pertemuan ini penjajakan, namanya seperti juga perjodohan, ada proses yang namanya saling bertanya dan saling melihat peluang dan kemungkinan. Tetapi di pertemuan itu diskusinya panjang lebar, kesimpulannya Nasdem punya calon presiden, PKB punya calon presiden. Dua-duanya saya ditanya, PKB targetnya apa? Targetnya calon presiden. Nasdem apa targetnya? Targetnya sama, calon presiden. Sama-sama calon presiden, ini gak ada yang ngalah. Daripada gak ada yang ngalah, kata Pak Surya Paloh, sekarang saya maunya jelas. Nasdem sudah punya calon presiden, PKB mau nggak calon wakil presiden? Kalau mau sekarang juga salaman, kalau nggak mau kita tidak usah ketemu lagi sampai nanti akhir pemilu, katanya begitu. Saya bilang jangan bercanda, saya bilang.
Saya harus lapor ke kiai-kiai dulu, saya harus sosialisasikan ke pengurus-pengurus, saya minta waktu 2 hari. Akhirnya saya telepon para masyayikh Dewan Syuro, bahkan saya sempat mengumpulkan beberapa kiai sepuh yang ada di Jakarta, kemudian Pak Halim saya suruh langsung pulang ke Jawa Timur pagi-pagi, keliling ke kiai-kiai sepuh di Jawa Timur, kabari hasilnya maksimal jam 5 sore. Apa respon dan jawaban para kiai? Jam 5 sore. Itu berarti tanggal 30. Halim muter Jawa Timur. Akhirnya kita mendapat kabar, alhamdulillah rata-rata semua para kiai bersepakat. PKB tidak ada jalan lain, apapun yang terjadi harus nyalon.